kita merasa bisa, ternyata ya kita tidak mampu. Wajar saja seperti itu, tapi kadang-kadang kalimat-kalimat indah yang menina bubukkan kita itu membuat kita lupa bahwa kita itu manusia biasa. Cuma kita tidak percaya itu. Kalau gagal terus, wah saya kurang sungguh-sungguh ini, harus diulang lagi sungguh-sungguh lagi, gagal lagi. Terus kamu stres, depresi ya akhirnya. Baik ya, kita belajar sekarang. Bismillah. Ya, kita awali dari sini. Jadi menurut Byung Chul Han, masyarakat hari ini itu sedang bergeser dari disciplinary society menuju achievement society. Jadi disciplinary society itu kehidupan kita kemarin-kemarin itu polanya seperti ini. Masyarakat yang dikendalikan oleh norma, aturan, larangan. Itu lebih kuat rasa aturan-aturan larangannya. Kita harus begini, tidak boleh begitu. Ini masyarakat sebelumnya. Ini bahkan filosof sebelum ini dulu kita pernah belajar, misalnya Michel Foucault itu juga melihat bahwa masyarakat modern itu isinya apa saja didisiplinkan. Kalau kalian ingin ngaji, ya santri yang baik itu begini. Kalau kalian ingin mahasiswa, mahasiswa yang baik itu harus melakukan ini, jangan melakukan itu. Itu yang disebut disciplinary society. Nah, kata Byung Chul Han, sekarang tidak begitu lagi. Masyarakat hari ini itu lebih kuat aura situasi, namanya achievement society. Kita sudah tidak sibuk lagi bahas apa yang harus kita lakukan, apa yang jangan kita lakukan. Hari ini kita lebih sibuk untuk mencapai prestasi apa. Saya sudah punya karya apa, saya sudah mencapai apa. Itu kesibukan pikiranmu sehari-hari itu. Dan masyarakat kita ya hari ini sebagian besar yang di pikirannya itu. Itu yang disebut achievement society. Overthinkingmu, insecuremu, stresmu, depresimu hari-hari ini kan tentang itu. Masa depan saya, Pak. Kemudian saya harus mencapai ini, Pak. Saya harus melakukan ini, Pak. Saya harus punya karya, Pak. Saya harus lulus tercepat terbaik, Pak. Saya usia sekian harus sudah menikah, Pak. Usia sekian punya mobil, usia sekian sudah punya. Dan itu yang dikejar oleh masyarakat hari ini. Jadi kesibukannya bukan lagi normanya apa, larangan aturannya apa, tapi prestasi apa, capaian apa, karya apa yang sudah kalian dapat. Nah, ini kita lihat ya, nanti kenapa sih kok seperti ini. Nah, kalau di masyarakat disiplin, kita diatur, diarahkan. Kalau tidak begitu dihukum loh ya. Kalau itu masyarakat disiplin. Kalau di masyarakat achievement society tidak begitu. Tidak ada yang maksa kamu, tidak ada yang nyuruh kamu sendiri. Pak, ingin kemarin ada yang mahasiswa, saya tertarik Pak dengan pikiran-pikiran kiri Pak. Saya ingin mendalaminya. Saya akan baca, menamatkan bulan ini, Kalmak bulan depan ini gitu. Itu kan kali seolah-olah itu saya ingin sukses di situ, Pak. Visi saya cocok dengan paradigma kiri. Ya enggak masalah itu. Tapi ngapain kamu mewajib-wajibkan dirimu, nyari capek? Ada banyak hal gaya kita sehari-hari seperti itu. Jadi kita narget diri kita sendiri, mengharuskan ini, mengharuskan itu, terus stres karpe dewe. Pak, saya ya 2 tahun lagi harus sudah menikah, Pak. Oh, terus ternyata meleset, terus kamu depresi. Loh gitu yang nyuruh begitu sopo? Kamu sendiri, tidak ada yang maksa, tidak ada yang narget. Saya nanti lulus Pak, dapat beasiswa, kalau bisa ya ke luar negeri, setelah itu
2 tahun lulus kembali ke sini, nanti yang lagi. Kamu kan sering merancang sendiri hidupmu begitu. Jadi yang menekan dirimu siapa? Dirimu sendiri. Ya mungkin dibantu dikit-dikit motivator-motivator itu. Jadi terus kamu. Jadi paradigmanya beda. Kalau disciplinary society, you should. Engkau harus ini, harus itu. You must not, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalau achievement society, paradigmanya apa? You can. Engkau bisa, kan gitu. Engkau pasti mampu. Itu kan sekarang motivator-motivator kan begitu. Akhirnya kamu terus terpengaruh. Wah, bisa ini, bisa. Ternyata gagal. Terus kamu depresi. Itu yang ada di pikirannya achievement society. Jadi isi pikiranmu ideal-ideal, cita-cita yang tidak terkendali. Kalau istilahnya Byung Chul Han, positivity, positivitas. Atau belakangan muncul istilah toxic positivity. Positivitas, tapi yang justru meracuni hidupmu. Kalian merancang target-target tanpa ngukur dirimu. Akhirnya kamu susah sendiri, depresi sendiri. Jadi inilah yang disebut dari disciplinary society menuju achievement society. Kalau zaman dulu, anak baik itu anak yang patuh. Kalau sekarang, anak baik itu anak yang berprestasi. Jadi kalau ada anak tidak punya cita-cita, itu diketawain kalau hari ini. Tapi kalau zaman dulu, anak yang patuh ini yang dipuji-puji. Ini coba kalian cek nanti diri kalian sendiri ya. Simbolnya, kata Byung Chul Han, kalau yang disciplinary society itu mirip teorinya dulu Michel Foucault. Penjara, sekolah, rumah sakit. Ini pendisiplinan yang ngatur hidup kita. Sekolah kan menunjukkan ini baik, ini buruk. Penjara untuk menghukum kita. Rumah sakit ya membuat kita waras. Ini 3 simbol. Kalau hari ini achievement society itu simbolnya 3. Startup, gym, dan medsos. Itu kan yang kalian pegang nasibmu sendiri kan di 3. Kayak gym itu kan yo, tidak ada yang merintah kamu kan nge-gym sendiri. Pak, saya pengen six pack pak. Wah, terus kamu tiap hari gitu. Itu kan tidak ada yang maksa. Tidak ada dalil, tidak ada apa yang nyuruh kamu perutmu six pack. Tapi kamu sendiri kan yang ingin ke sana. Startup juga begitu. Kreativitasmu, medsos apalagi. Jadi ini 3 titik metafor untuk menggambarkan situasi hari ini. Jadi ternyata justru kalau ada yang bilang, Pak, kita hari ini baik-baik saja atau tidak? Ya mungkin kalau dari perspektif ini, dalam banyak aspek kita tidak baik-baik saja, justru karena hal-hal yang kita sebut positif tadi. Jadi ini awas salah memahami konsep ini ya. Tuh kalau begitu tidak boleh Pak orang bercita-cita, ya kenapa tidak? Berkeinginan wajar saja, tapi kita harus ngerti hukum alam sunnatullahnya juga jangan berlebihan. Seperti dulu waktu kita belajar stoikisme, ya hidup ini pasti ada gagalnya, ada suksesnya. Kita itu jujur saja, ada yang kita bisa, ada yang kita tidak bisa, ada yang kita nyaman, ada yang kita tidak nyaman. Jadi tidak harus dipukul rata, pokoknya bisa Pak. Ya enggak, ya ada juga yang kamu tidak bisa. Jadi ini yang dimaksud dengan achievement society. Coba perhatikan ya, 3 hal itu contoh positivitas yang membuat orang kalau tidak ngerti remnya terus jadi depresi. Misalnya, kalian sering diprovokasi, kamu bisa segalanya. Kita punya potensi apa saja. Terus kalau gagal, mesti terus yang disalahkan kita. Oh, kamu kurang serius, kamu kurang sungguh-sungguh. Harusnya kalau serius pasti kamu bisa. Efeknya apa? Terus kamu lupa berhenti. Ngotot sengotot-ngototnya.
Padahal wajar saja kok dalam hidup ini kadang-kadang ketika kita merasa mampu, mencoba kita raih, terus ternyata tidak dapat. Kita merasa bisa, ternyata ya kita tidak mampu. Wajar saja seperti itu, tapi kadang-kadang kalimat-kalimat indah yang menina bubukkan kita itu membuat kita lupa bahwa kita itu manusia biasa. Wong komputer aja yang diprogram secanggih itu ya bisa nge-lag, bisa hang, bisa crash. Apalagi kita. Cuma kita tidak percaya itu. Kalau gagal terus, wah saya kurang sungguh-sungguh ini. Harus diulang lagi sungguh-sungguh lagi. Gagal lagi. Terus kamu stres, depresi akhirnya. Kamu tidak ngerti kapan berhenti. Ini yang nanti disebut burnout society. Masyarakat yang kelelahan. Terus tuntutan untuk selalu produktif. Wah, kita dituntut berkarya terus, produktif terus. Kalau tidak melakukan apa-apa itu rasanya berdosa. Wah, iya Pak, saya minggu ini tidak punya karya apa-apa, tidak melakukan itu rasanya berdosa. Padahal ya kadang-kadang tidak melakukan apa-apa itu kan lebih baik daripada melakukan apa-apa tapi merusak. Ya kamu selalu membandingkan kan dengan, wah saya tidak nulis Pak, saya itu. Mending Pak saya minggu ini tidak melakukan apa-apa. Ya Alhamdulillah kamu jadinya tidak begal, tidak nyakiti orang, tidak itu aman, tidak melakukan apa-apa. Dari sisi ini kan tidak melakukan apa-apa itu ya baik-baik saja. Tapi hari ini kita merasa, wah ini kuliah sekian tahun saya rasanya kok tidak punya karya apa-apa ya. Terus kamu merasa berdosa. Terus kamu mempush dirimu untuk melakukan ini, melakukan itu. Dan dia tetap gagal. Nah, kemudian orang cenderung menolak emosi negatifnya. Ini positivitas emosi. Sedih, kecewa, marah, tidak terima, dan itu dianggap negatif. Dan jangan sedih dong, jangan kecewa dong, jangan marah dong. Seolah-olah itu sesuatu yang salah. Padahal kan seperti kemarin kita bahas, wajar saja sih orang itu bisa marah, wajar saja orang itu bisa kecewa, wajar orang itu kadang-kadang gagal. Wong kita manusia, asal masih bisa kita kendalikan. Akhirnya kita disuruh positif terus, mikir juga positif terus. Dan itu malah tidak manusiawi. Jadi kata Byung Chul Han, ya wajar saja sih kita kadang-kadang pesimis, kita ya ada optimisnya. Kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang ada malasnya. Naik turun, naik turun. Meskipun ya jangan berlebihan, berlarut-larut. Wong aktif berlebihan namanya hiperaktif, itu ya negatif. Males berlebihan apalagi. Jadi sekadarnya saja, asal masih dalam kontrol kita. Ini nanti yang disebut toxic positivity. Kadang-kadang kita menipu diri. Tidak baik-baik saja tapi ngakunya baik-baik saja. Kamu marah ya? Enggak. Ah beneran marah? Enggak, bener. Kelihatannya kok marah? Enggak kok, tambah tinggi anunya. Lama-lama marah beneran. Ya. Jadi wajar saja orang bisa marah, asal dia tetap bisa mengontrolnya. Wajar saja orang bisa kecewa, asal dia juga tetap bisa mengontrolnya. Jadi ini yang dimaksud positivitas emosional. Oke ya, baik. Kemudian banyak dorongan self-improvement. Kamu harus meningkat ya, kamu harus memperbaiki diri ya. Sebenarnya ini bagus sih, tapi kemudian efeknya kita merasa salah, merasa berdosa kalau tidak meningkat. Kemudian kita stres gara-gara itu. Kemudian kita memaksa diri kita memperbaiki diri tanpa tahu rumusnya memperbaiki diri bagaimana, perbaikan yang bagaimana yang kita inginkan dan lain sebagainya. Banyak ciri-ciri di sekeliling kita menunjukkan gejala ini. Nanti ada 3 efeknya. Yang pertama burnout, yang kedua depresi, dan yang ketiga narsisme.
Ini harus kita atasi 3 hal ini hari ini sebelum jatuh cinta kepadanya. Gimana kalian bisa jatuh cinta kalau kelelahan? Kalau kalian tidak menerima dirimu apa adanya? Kalau kalian misunderstand terhadap kenyataan dirimu. Wong kita itu manusia. Ya. Nah, ini beliau kemudian menjelaskan begini. Setiap zaman punya ciri khasnya sendiri. Misalnya ada zaman bakteri. Zaman itu berakhir dengan ditemukannya antibiotik. Meskipun ada ketakutan yang meluas terhadap epidemi influenza, kita tidak hidup di zaman virus lagi. Berkat teknologi imunologi kita telah meninggalkannya. Kemarin sampai yang terakhir COVID itu kan kita tetap bisa mengatasinya. Sekarang kata Byung Chul Han bukan itu. Dari sudut pandang patologis, awal abad 21 tidak ditentukan oleh bakteri atau virus, tapi oleh neuron, saraf. Penyakit neurologis, jadi ini berhubungan dengan saraf, termasuk saraf otak. Ada beberapa yang populer. Yang pertama depresi. Kemudian attention deficit hyperactive disorder. Ini biasanya kalau orang kemudian jadi impulsif, mudah marah, hiperaktif kalau ada orang karena khawatir dianggap malas, khawatir dianggap tidak produktif, terus ngerjain apa saja. Ini biasanya ini penyakitnya kadang ada di anak-anak. Hiperaktif itu kan sering anaknya tidak bisa diam atau tidak bisa fokus. Gerak terus dia tidak bisa disuruh diam itu kalau tidak begini-begini, kalau tidak bisa. Itu namanya ADHD. ADHD itu attention deficit hyperactive disorder. Ternyata itu sebenarnya ini banyak disebut penyakitnya anak-anak sih, tapi hari ini orang dewasa banyak yang seperti ini. Ngamuk, tidak ada alasan gebrak-gebrak. Nah, ini kemungkinan penyakit ini. Atau borderline personality disorder. Ini penyakit kepribadian ambang. Jadi bingung, stres, impulsif. Ini BPD, bukan Bank Pembangunan Daerah. Tapi ini penyakit jiwa ternyata. Baik ya, termasuk burnout syndrome. Ini menandai lanskap patologi awal abad 21. Jangan-jangan kita ada di antaranya. Jadi kita sakit jiwa tapi tidak ngaku. Jangan-jangan kita termasuk ODGJ semua. Ada gangguan kejiwaan, depresi, stres, tidak fokus, cemas, impulsif, ngamuan, baperan, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita baca medsos itu isinya panas terus. Jangan-jangan kita masuk di sini. Nah, kalau dirangkum nanti di buku Burnout Society itu 3 penyakit utama. Yang pertama burnout, karena kita ditekan terus untuk produktif, kelelahan. Hidup ini rasanya berat. Kemudian depresi, satu tahap sebelum menuju putus asa. Karena kita gagal memenuhi ekspektasi kita. Orang menyuruh kita begini, ceramah-ceramah mengidealkan begini, terus kita membawa diri kita ke sana, ternyata tidak mampu, terus gagal, terus kita kecewa dengan diri kita, terus kita depresi. Kemudian narsis. Narsis ini muncul karena kita terobsesi pada pembentukan diri kita yang sempurna. Ini juga sejenis gangguan jiwa. Ya, termasuk nanti beliau di salah satu bukunya sempat membahas tentang selfie. Jadi yang keranjingan selfie itu bagian dari sini. Nanti kita lihat alasannya apa kok begitu. Nah, kita lihat pelan-pelan. Ini untuk nengok diri kita ya. Sebelum pada akhirnya kita puncaknya memang jatuh cinta kepadanya. Tapi kalau dalam kondisi kelelahan,
Kalau kalian kelelahan misalnya, yuk, apa yang ada di sekelilingmu yang indah tidak akan tampak indah. Yang cantik tidak akan tampak cantik kalau kamu kecapean. Sementara gaya hidup kita hari ini gaya kelelahan. Burnout. Kenapa kita bisa burnout itu kan? Burn itu kan semacam nyala, out itu habis. Jadi kita kayak lilin yang kehabisan nyala. Kita kayak lampu yang kehabisan cahaya. Kenapa bisa begitu? Karena kita yang mengeksploitasi diri kita. Kita kan sering mengkritik orang lain, mengeksploitasi kezaliman macam-macam. Tapi ternyata yang paling sering kita eksploitasi itu diri kita sendiri. Kita beri target-target besar di luar kemampuan kita. Kita paksa diri kita melakukan ini, melakukan itu, tanpa kita evaluasi sejauh mana kita nyaman, kita mampu, kita bisa. Ini namanya eksploitasi. Sudah. Banyak di antara kita yang kerjaannya tiap hari memarahi diri kita, memarahi dirinya sendiri. Ada ndak yang bilang tentang diri, aku itu bodoh banget ya, aku itu kok ndak pinter ya, aku itu dirinya dimarahi terus tiap hari, dieksploitasi habis-habisan. Itu kalau kita memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita, itu mungkin kita sudah dilaporkan polisi itu. Menyakiti. Ini eksploitasi diri. Yang kedua, kita terus didorong untuk berprestasi, berkembang, jadilah versi terbaik dirimu. Jadi kamu tertekan terus. Kamu tidak ngerti kapan harus istirahat, kapan apa. Istirahat pun pikiranmu ke sana. Jadi hari ini kalian tidak pernah, sering saya sebut ya, kalian tidak pernah tidur. Hari ini kamu ketiduran. Jadi sebelum tidur pikiranmu besok mau apa yang harus saya lakukan dan lain sebagainya. Kalau tidak begitu nyekrol TikTok sampai entah video keberapa terus kamu ketiduran. Itu kerjaan kita tiap hari. Jadi akhirnya apa? Kita burn out. Kita ingin sempurna di semua aspek hidup kita. Karir, keluarga, kesehatan, kita ingin beres semua dan kita berambisi ke sana sampai energi kita habis, akhirnya semuanya tidak terurus dengan baik. Nah, ini sering jadi masalah kita. Jadi, ya termasuk dalam hidup sosial, termasuk mungkin dalam hidup bernegara. Kita semua kelelahan sekarang. Kita tidak bisa membedakan antara ini kerja, ini istirahat, ini waktu untuk masyarakat, ini waktu untuk saya sendiri. Itu sudah campur, tidak jelas sudah. Kita selalu didorong untuk aktif. Kalau kalian tidak ngapa-ngapain yang tidak dalam kategori aktif, kalian merasa bersalah. Kalian merasa berdosa. Itu yang membuat kalian burn out. Habis cahayamu. Jadi padahal kata Kanjeng Sunan Kalijaga, urip itu urup, hidup itu nyala. Kalau nyalamu habis, apa yang bisa kamu bagi sesamamu? Apa yang kamu sisakan untuk orang-orang yang kamu cintai? Kalau tenagamu terlanjur habis, pikiranmu terlanjur terkuras, batinmu terlanjur kelelahan. Ini ya bahan introspeksi kita. Yo saya tahu kalian masih muda semua, masih ambisius semua, tapi tetap harus taktis, harus strategis, dan tetap manusiawi. Jadi iya sih kalau laptop sih kamu buka kapanpun dia bisa memberi. ChatGPT kamu tanya kapanpun jawabannya valid. Tapi pikiran kita tidak secanggih itu, energi kita tidak sekonsisten sebesar itu. Oke, jadi ini ciri burnout. Kata Yang Chul Han, saat ini setiap orang adalah buruh yang mengeksploitasi dirinya sendiri dalam perusahaannya sendiri.
Orang-orang sekarang menjadi tuan dan budak sekaligus. Bahkan perjuangan kelas telah berubah menjadi perjuangan batin melawan diri sendiri. Oh, ini pengembangan ya dari konsep-konsep sebelumnya. Misalnya kita mengkritik zaman dulu eksploitasi manusia, eksploitasi bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Ada kelompok borjuis proletar, ada majikan, ada buruh. Yang itu majikan mengeksploitasi buruhnya. Tapi sekarang majikan itu kita, buruhnya juga kita. Kita yang target, kita yang kerja. Kita yang menyuruh dan kita yang melakukan. Jadi kita itu majikan sekaligus buruh di perusahaan diri kita sendiri. Kitalah tuan sekaligus budak. Jadi ini kalau di Nietzsche kan ada konsep mentalitas tuan, mentalitas budak. Tapi ternyata hari ini tuannya ya kita, budaknya ya kita. Kita jadi budak dari diri kita sendiri. Perjuangan kelas itu sekarang berubah jadi perjuangan batin melawan diri kita sendiri. Ini problem-problem besar kita. Baik, kalau ada teman-teman yang mungkin sering gelisah, merasa hidupnya hampa, tidak bernilai, sensitif, impulsif, ngamuan, baperan, temen ngomong tidak nyinggung dia tersinggung. Nah, ini mulai, kalian sudah mulai kelelahan itu. Ya, temen tidak ngapa-ngapain, wong temen cuma beli HP terbaru terus kamu tersinggung. Mentang-mentang saya orang tidak punya dipameri terus. Temenmu tidak niat pamer. Kamu sendiri yang merasa dipameri, dia tidak ingin pamer. Itu mulai kalian kelelahan, mulai burn out. Hati-hati, jaga kesehatan ya, karena ini pertarungan berat itu melawan diri kita. Ini mungkin makna yang khusus ya. Kan kalian mungkin hafal bagaimana Rasulullah bilang setelah perang Badar itu kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Dan perang besar itu dulu dimaknai perang melawan diri kita sendiri. Dan sekarang disarahi oleh Byung Chul Han ini ya Bu, perang paling berat memang melawan diri kita sendiri. Karena kita sering kejam pada diri kita. Kita yang sering menindas diri kita sendiri. Ini jangan dimaknai sebaliknya ya. Kadang-kadang kita itu terus memaknainya ekstrim. Berarti saya harus santai-santai saja atau Pak, males-malesan saja atau Pak. Benar saya berarti kemarin rebahan saja mungkin. Kamu maknanya kamu dari ekstrim kanan ke ekstrim kiri itu namanya. Jadi kamu harus paham konteksnya teori ini. Jadi intinya jangan berlebihan. Sampai kamu kelelahan itu berarti sudah berlebihan, berarti kamu tidak ngerti kapan berhenti, kapan istirahat. Tapi istirahat terus, berhenti terus ya tetap negatif. Terlalu aktif jelek, terlalu pasif ya tentu saja jelek. Jadi semua yang terlalu negatif. Jadi masyarakat hari ini sudah terlalu. Jadi terlalu aktif. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama burnout. Problem kedua depresi. Ada beberapa pandangannya Byung Chul Han. Kenapa orang bisa depresi? Yang pertama, efek dari overload informasi, overload kemungkinan, dan overload aktivitas. Overload informasi itu segala informasi masuk ke kita. Ketika segala informasi masuk ke kita, terbuka banyak sekali kemungkinan yang bisa kita lakukan. Ketika banyak sekali kemungkinan bisa kita lakukan, alternatifnya dua. Kita bingung, atau yang kedua kita melakukan macam-macam hal. Tanpa pertimbangan mendalam. Jatuhnya overload aktivitas.
Jadi mungkin ya kalian yang usia-usia mahasiswa ini masih bingung. Saya pingin jadi ini Pak, terus kamu melakukan itu. Pak, saya pingin besok ke luar negeri Pak, terus kamu kursus bahasa. Tapi saya juga pingin pinter IT Pak, karena zaman sekarang kalau ndak IT ya ndak. Terus kamu kursus IT, komputer. Itu ndak cuma operator Pak, sekarang yang lebih dicari itu yang coding. Yo, terus kamu kursus coding. Setelah itu tapi selain itu Pak, terus opo wae kamu hidup ini kan perlu ketenangan Pak. Berarti ya perlu jiwa yang stabil. Antara lain harus bisa musik lah Pak. Terus kamu kursus musik. Terus kamu semuanya kamu ikuti. Dari mana kamu tahu? Banjir informasi di kepalamu. Wah, ini baik ini. Wah, itu bagus ini. Wah, itu. Sekedar nyari tukang pijet aja terus kamu googling kok banyak ya, mungkin di sini dicoba, enggak cocok, ganti tukang pijet sana, masih belum cocok juga. Oh ini enak sih, tapi lebih enak yang kemarin, terus kamu bingung. Jadi banjir informasi, banjir kemungkinan, akhirnya banjir aktivitas, terus kamu depresi. Jangan dikira banjir informasi itu menyenangkan. Ada banyak konsep yang kemarin-kemarin kita pelajari itu mengajarkan ke kita ada kalanya tidak tahu itu lebih baik. Jadi dalam banyak aspek kadang-kadang tidak tahu itu lebih selamat. Ketika kamu tahu, kamu tambah ribet, tambah repot, tambah cemas. Misalnya, kamu punya teman, kamu tidak tahu kalau teman ini dulunya misalnya pernah dihukum karena apa gitu. Karena pelecehan apa karena apa itu. Ketika tidak tahu kamu aman, dia sudah tobat. Sekarang kamu nyaman saja, kamu tidak tahu masih jalan. Tapi begitu kamu tahu, beda sudah kan, kamu mulai deg-degan ini. Oh, saya harus ngambil jarak ini saja. Kamu mulai, karena kamu tahu. Dan kamu tidak berani tanya. Pokoknya minggir saja. Ini yang sering terjadi. Jadi overload informasi, overload kemungkinan, akhirnya overload aktivitas. Kemudian orang banyak depresi karena menganggap kegagalan terjadi karena aku yang tidak kompeten. Jadi dia lupa bahwa manusia itu tidak ada yang tanpa batas. Semuanya terbatas. Tidak ada manusia yang menguasai nasibnya 100%. Bahkan kalian yang ahli pun kadang-kadang juga gagal. Tapi karena tadi teorinya, kamu pasti bisa. Setiap orang punya potensi. Apapun yang ingin kamu lakukan, kamu pasti mampu. Akhirnya ketika gagal, kamu menganggap dirimu lah yang tidak kompeten. Terus kamu merasa saya tidak produktif, saya jelek. Saya tidak canggih, saya tidak berharga. Di situ dia merasa depresi. Apalagi kemudian anti negativitas. Kamu merasa tertekan. Di mana-mana ditanya orang, kapan lulus? Nanti kalau sudah lulus, kapan nikah? Belum lagi kapan kerja. Sudah nikah, sudah kerja, kapan punya anak? Sudah punya anak, kapan beli mobil? Sudah punya anaknya, sudah 2 kok belum punya mobil. Nanti kapan punya rumah sendiri? Kapan? Kamu tertekan terus. Mungkin sampai tua juga begitu. Sampai punya anak, punya cucu, kamu ditekan terus. Itu yang membuat kamu kelelahan. Kadang orang tanya kayak gitu kan basa-basi saja toh. Tapi kamu menganggapnya serius. Mbok kalau basa-basi jawabnya ya basa-basi saja. Kapan nikah? Insya Allah. Itu aja kan. Kapan kerja? Insya Allah. Itu aja sudah aman. Tapi karena kamu baper, terus kamu stres. Kenapa kamu baper? Kamu kelelahan. Kenapa kamu kelelahan? Tiap hari kamu sebenarnya mikir itu terus.
Ketika kamu mikir itu terus, ditanya orang, mesti saja kamu kesenggol. Lihat temennya nikah semua, tinggal aku yang belum nikah. Tiap hari kamu mikir, kok ya temanmu santai tanya, lah kapan kamu? Sejak kemarin tak pikir, sekarang kamu senggol. Tentu saja terus jadi baper. Kapan punya rumah? Itu sejak dulu sudah mikir kapan punya rumah, malah ditanya lagi. Tersulutlah dirimu. Jadi ini yang membuat hari ini banyak orang depresi. Belum lagi kalian kehilangan jati diri, kehilangan makna hidup. Dari mana kita bisa hilang jati diri? Dari banjir informasi. Terus kita merasa berarti diriku ini tidak ideal. Berarti diriku ini masih negatif, masih jelek. Terus kamu ingin ganti diri yang lebih baru, lebih fresh, dan kamu tidak mampu ke sana. Tambah stres, tambah kalian depresi. Ini problem hari ini ya. Kemudian isolasi sosial. Hari ini tidak seperti dulu, kita cenderung lebih individual. Iya sih kalau di medsos rame, tapi dalam kehidupan nyata kita lebih tersekat-sekat. Kadang saya duduk di sini, teman duduk di sebelah, masing-masing pegang HP, ngobrolnya tidak dengan yang bersebelahan, tapi dengan yang berjauhan. Sehingga banyak orang yang depresi, putus asa sendirian. Dan dia tambah depresi lagi karena menganggap tidak ada orang peduli ke dia. Itu yang kemudian beberapa kita lihat kisah-kisah orang sampai ingin mengakhiri hidupnya, nganggap hidupnya tidak berarti, tidak bermakna karena saya tidak punya karya, karena saya tidak seideal yang dibilang motivator-motivator itu, karena saya terus dia drop, merasa ngapain terus saya hidup. Nah ini kalian harus sudah mulai hati-hati ya, kalau sudah ada pikiran-pikiran seperti ini, cari teman, jangan sendirian. Masih banyak orang yang peduli pada kalian, cuma belum dapat momen saja untuk dekat dan menyapamu. Saya yakin temanmu banyak, kalau dia tahu masalahmu, sukarela mereka akan membantu menghiburmu. Sayangnya, situasi hari ini membuat kita saling berjauhan, saling tersekat. Lebih terbuka. Kalian kalau di dunia nyata mungkin hari ini jarang terbuka. Terbukamu justru di dunia maya, dunia digital, dunia medsos. Itu apa saja kamu pamerkan. Tapi kalau ketemu teman di dunia nyata kamu malah diam. Jadi temanmu tidak tahu ada gejolak apa di pikiranmu, apa kegelisahanmu. Ya, jadi ini problem kedua, depresi. Kata Byung-Chul Han, keluhan individu yang depresi tidak ada yang mungkin. Ini kan orang putus asa, tidak ada yang mungkin lagi aku lakukan. Hanya dapat terjadi dalam masyarakat yang berpikir tidak ada yang tidak mungkin. Ketika masyarakatmu punya ideologi, tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan. Kita pasti bisa, kita pasti mampu. Begitu kamu tidak mampu dan tidak bisa, kamu akan depresi. Maka kata Byung-Chul Han, keluhan individu yang depresi tidak ada yang mungkin, hanya dapat terjadi dalam masyarakat yang berpikir tidak ada yang tidak mungkin. Ini berarti ada andil kita semua juga. Kita selama ini mengglorifikasi bahwa segalanya bisa, segalanya mampu, segalanya mungkin. Makanya mungkin agama itu mengajarkan kita ya kalau punya tekad apa, punya keinginan apa, akhirilah dengan insya Allah. Kamu pasti bisa, insya Allah. Nah, itu mungkin lebih menurunkan tensi kepastian kemutlakannya. Lebih membuat kita nyaman seandainya gagal, mungkin Allah belum mengizinkan. Dibandingkan kita yakini 100% mutlak, saya pasti bisa, saya pasti mampu. Karena begitu gagal, kamu akan menyalahkan dirimu sendiri.
Menganggap bahwa saya tidak kompeten, saya ini level rendah berarti. Ini SDM level rendah berarti saya itu ya. Society kan sekarang istilah ini kan sering kamu pakai. Menyebut dirimu tidak berharga, level rendah dan lain sebagainya. Baik. Kata Byung Chul Han lagi, orang yang depresi tidak mampu memenuhi harapan karena dia sudah lelah harus menjadi dirinya sendiri. Jadi orang depresi itu kan orang yang capek saya jadi orang seperti ini, yang mengejar-ngejar mimpi, yang harus beraktivitas terus dan lain sebagainya. Yang jelas kalau ada teman-teman sedang di fase ini, mungkin pikirannya sulit mencari jalan keluar, carilah teman lebih terbuka. Jangan diam saja, jangan dipendam sendiri. Di sekitarmu ada banyak telinga yang siap mendengarkan. Kamu saja yang jarang menyapa mereka. Sapalah, maka mereka siap mendengarkan apapun keluhanmu. Jangan dipendam sendirian. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah burnout, depresi, ini yang mungkin sampai hari ini masih kamu lakukannya, narsisme. Karena tadi fokus pada aku yang bisa, aku yang mampu, aku yang harus unggul, aku yang harus berprestasi, fokusnya terus pada aku, melahirkan karakter narsis. Kalian hanya melihat dirimu sendiri, mengejar pengakuan, mencari validasi. Kamu bingung kalau sudah posting lama, tidak ada yang nge-like, tidak ada yang jempoli, tidak ada yang komen. Tiap hari kamu memproduksi kabar, berita, info tentang dirimu sendiri. Semua bagian dari dirimu kamu pamerkan. Ini yang oleh Byung Chul Han disebut transparansi. Hari ini kita ada di situasi transparansi total. Kitalah yang membuka diri kita seluas-luasnya pada orang lain. Tujuannya apa? Pamer. Tidak hanya yang dalam bentuk foto. Dalam bentuk kata, komentar, kalimat. Kalian sedang pamer. Kamu sedang pamer ingin menunjukkan, saya loh sekarang ngerti filsafat. Terus komentarmu mampu-mampu filosofis semua. Iya kan? Terus komenmu, wah, gagasan seperti ini pernah disampaikan Nietzsche sebelumnya. Dan kamu bangga. Terus temanmu jempoli semua. Wah, kamu hebat sekali. Atau kamu ingin menunjukkan kamu anak soleh. Terus kamu komentarnya disisipi ayat. Terus kamu... Ya kan? Jadi tidak harus foto, ternyata tidak harus gambar juga untuk kamu narsis menunjukkan dirimu. Atau kamu ingin menunjukkan kamu orang yang lucu, atau kamu ingin menunjukkan orang yang peduli, atau kamu... Ya semuanya sebenarnya tujuanmu ingin diakui, divalidasi. Wah ternyata kamu lucu juga ya. Wah ternyata kamu orangnya cuek asik nih. Wah ternyata kamu orangnya iseng juga ya kamu. Tergantung citra apa yang ingin kamu bangun. Jadi itu yang terjadi hari ini. Ternyata penyakitnya ada di diri kita. Jadi kita menganggap bahwa kitalah satu-satunya yang jadi pusat perhatian. Yang harus diperhatikan orang yang nyambung dengan kita. Ini kemudian dilanjutkan ke istilahnya Byung Chul Han, diri kita anggap jadi cermin. Maksudnya apa? Terus kita menilai apa saja dan siapa saja sesuai standar kita. Jadi ini efeknya, efek lanjutannya dari narsis tadi. Orang kita salah-salahkan. Orang kita sesat-sesatkan. Orang kita hakimi ini, hakimi itu. Standarnya apa? Pikiran kita, diri kita. Karena kita menganggap kitalah yang paling benar. Kitalah yang paling ideal. Kita menganggap orang sudah mengakuiku semua.
Ini efek kedua yang kita lihat, banyak sekali masalah-masalah hari ini seputar itu. Kemudian yang ketiga, orang narsis itu hidupnya adalah panggung. Kalau itu panggung, ya isinya acting. Peradaban hari ini itu ya peradaban acting semua. Kalian lihat di medsos, di YouTube, sekarang semua orang membuat panggungnya sendiri, bikin channel sendiri-sendiri. Dulu kalau kamu ingin acara kan lihat TV, itu pun ya ndak serame sekarang. Acaranya TV sesuai produsernya, dia bikin acara apa. Mungkin lihat film ini, film itu kamu nunggu-nunggu. Sabtu ini film apa ya, Jumat ini film apa. Dulu begitu, sekarang kamu tinggal nyari channel suka-suka kamu. Kalau ndak ada di channel-channel yang kamu cari, kamu bikin channel sendiri. Bikin TV sendiri. Sekarang kan begitu situasinya. Ini berakar pada apa? Ya berakar pada mentalitas narsis. Jadi kalian sedang acting. Jangan salah, ketika kamu acting berarti kamu tidak jadi dirimu sendiri. Lama-lama tidak jadi dirimu sendiri, pada saatnya kamu akan bingung memahami dirimu sendiri. Ini yang orang menyebutnya kehilangan jati diri. Jadi itu kan kayak dulu ada sindrom ketika seorang aktor sering main film, terus dia perannya macam-macam, beda-beda karena dia aktor canggih ya, sangat menghayati. Akhirnya efeknya pada akhirnya dia sendiri bingung, aku yang asli itu yang mana. Semua hidupnya hanya acting. Kalau dulu aktor, sekarang kita semua ternyata juga aktor. Kita semua acting. Nah, ini peradaban. Itulah yang membuat kita lelah. Kalau kita hidup apa adanya sebagai diri kita, itu kan nyaman-nyaman saja. Tapi begitu harus acting, begitu harus pura-pura, tentu saja kita akan kelelahan. Karena kita tidak jadi diri kita sendiri. Kita sebenarnya tidak mau seperti itu sih, tapi ya harus seperti itu tuntutan acting. Atau kalau bahasamu hari ini tuntutan konten. Kamu kan harus bikin konten, dan itu continue biar channelmu rame. Begitu kamu tahu, wah kalau saya acting seperti ini, yang nge-like banyak, yang follow banyak, besok kamu ulang. Dengan acting yang sama, mungkin adegan yang berbeda, besok kamu ulang lagi. Pada akhirnya kamu kebingungan sendiri dengan dirimu. Apa iya aku itu begitu? Nah, ini masalah besar kita. Bahkan nanti beliau nulis buku, Byung-Chul Han ini, The Agony of Eros. Di era hari ini cinta itu kemudian juga hanya jadi komoditas untuk narsis. Jadi hubungan kita coraknya konsumtif. Ya mungkin kasarnya kalian pacaran hanya untuk konten saja. Kalian menyatakan cinta itu hanya agar divalidasi, diakui orang. Wah, ini orangnya penyayang sekali. Wah, dia orangnya lembut sekali pada pasangannya. Wah, itu. Jadi kadang kalau di medsos, kalau di konten kelihatan rukun, baik-baik, tiba-tiba cerai. Misalnya, dan kamu kaget, kok bisa? Lah ya kemarin memang hanya acting. Itu yang banyak terjadi hari ini. Jadi cinta pun jadi komoditas untuk narsis. Tanpa kedalaman emosi. Apa jatuh cinta kepadanya bisa begitu, Pak? Sekarang banyak yang begitu. Sekarang banyak yang bikin konten-konten spiritual, mungkin konten-konten makna-makna mendalam. Tapi kalau kata Imam Ghazali, hanya berhenti di mulutnya saja. Dianya sendiri tidak seperti yang dia omongkan. Dulu kita pernah membahas Imam Ghazali
ketika membicarakan orang-orang yang tertipu. Antara lain orang yang di mulutnya berisi hal-hal mulia, tapi dirinya sendiri tidak berubah jadi mulia sebagaimana yang dia katakan. Kalian mungkin bisa acting cinta kepada Allah. Mungkin dengan cara kelihatan soleh, dari mulutnya kalimat-kalimat ilahiyah keluar, tapi hatimu sama sekali tidak ke sana. Kamu sekedar cuma ingin dipuji, cuma ingin kontenmu rame, cuma ingin orang jempoli semua, cuma ingin orang kagum padamu, dan lain sebagainya. Nah, ini saatnya ya kalian introspeksi. Jadi ini agak halus model narasi. Kalau depresi kan kelihatan ya, burnout kelihatan, tapi narsis ini tidak kelihatan. Kamu merasa baik-baik saja, padahal itu tidak. Efeknya kalian bisa kehilangan dirimu sendiri. Kata Byung-Chul Han, dalam jejaring sosial, fungsi teman terutama adalah untuk meningkatkan narsisme dengan memberikan perhatian sebagai konsumen pada ego yang dipamerkan sebagai komoditas. Kalian mencari validasi, mencari follower, mencari jempol, mencari komen, itu kan pada teman-temanmu. Gunanya apa sih kamu mencari follower yang banyak? Secara psikologis, kata Byung-Chul Han, untuk meningkatkan narsisme. Merekalah konsumenmu, kamu penjualnya. Merekalah penontonnya, kamu aktornya. Jadi teman-teman yang di jejaring sosial itu sebenarnya fungsinya sebagai konsumen narsisme. Nah, nanti kalau kalian menyapa followermu begitu ya, wahai konsumen narsisku. Ya, selamat siang, selamat pagi. Masih mau like toh kontenku gitu ya. Baik, ini yang kita lakukan. Bahkan ini coba dicari ya, beliau di buku terakhir itu menulis The Crisis of Narration. Kata beliau, yang menyebabkan orang kecanduan selfie itu bukan rasa cinta diri atau kesombongan narsistik, tetapi kekosongan batin. Kenapa bisa begitu? Karena dia belum yakin terhadap dirinya. Maka dia perlu penegasan orang lain tentang bahwa aku ini hebat loh, aku ini cantik loh, aku itu ganteng loh, aku itu pinter loh, aku itu. Dia menunggu penegasan dari orang lain baru dia yakin bahwa aku begitu. Ini yang membuat, ini yang disebut oleh Byung-Chul Han batinnya sedang kosong. Kesadarannya tidak tentang dirinya. Tapi dia menunggu pengakuan orang lain tentang dirinya. Jadi kalau melakukan kebaikan, dia belum yakin itu baik sebelum dijempoli orang lain, sebelum diakui orang lain bahwa itu baik. Nah, ini ciri-ciri kekosongan batin. Tentu saja kalau kalian ada di titik ini, kalian akan kelelahan luar biasa. Karena mengejar pengakuan orang lain itu tidak segampang kelihatannya.